Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dengan NIM 21010040. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pemikiran Toshihiko Izutsu. Toshihiko Izutsu merupakan seorang orientalis yang lahir di Tokyo pada tanggal 4 Mei 1914 dan meninggal pada tanggal 7 Januari 1993 di Kamakura, Jepang. Toshihiko Izutsu merupakan penganut Zen Buddhisme. Ketertarikannya dalam mempelajari berbagai bahasa mengantarkannya menjadi seorang tokoh Islam yang banyak dikenal dan menginspirasi melalui karya-karyanya. Pada saat Toshihiko Izutsu mempelajari bahasa Arab, yang merupakan awal mula ketertarikannya dalam melakukan dan mempelajari studi terhadap Al-Quran. Kemudian ketika mempelajari bahasa Arab ini, Toshihiko juga mampu menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan. Dalam dunia pendidikan, setelah Toshihiko Izutsu menyelesaikan pendidikannya di sekolah menengah atas, kemudian Toshihiko Izutsu melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi di Universitas Keio, Jepang, dengan mengambil jurusan ekonomi. Tetapi pada tahun 1937 Toshihiko Izutsu itu berpindah ke Fakultas Sastra. Nah, dalam pemikirannya yang merujuk pada filsafat dan sufisme, ini diadopsi dari pemikiran Ibnu Arabi. Tetapi karena sebelumnya Toshihiko Izutsu ini merupakan seorang penganut Zen Buddhisme, maka pemikirannya juga banyak diadopsi dan dipengaruhi oleh Edward Sapir. Edward Sapir merupakan seorang pakar linguistik yang banyak dikenal dalam bidang linguistik dan banyak melahirkan karya-karya. Kemudian dalam menganalisis Al-Quran, Toshihiko Izutsu ini akhirnya juga menggunakan analisis semantik. Analisis semantik ini juga merupakan bagian dari ilmu linguistik itu sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan semantik? Nah, kata semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata semantikos yang artinya makna, arti, dan gejala. Juga berasal dari kata sema yang berarti tanda. Adapun secara istilah, semantik ialah ilmu yang mempelajari mengenai sebuah makna yang berkenaan dengan hubungan antar kata-kata dan lambang-lambang dengan gagasan atau benda yang diwakilinya, ataupun mengenai peristiwa, makna, dan perubahan yang terjadi. Dalam sejarah perkembangan studi Al-Quran, para tokoh-tokoh muslim itu banyak menggunakan dan mengembangkan pemikiran negara barat yang dianggap lebih maju dalam ilmu pengetahuan untuk memahami Al-Quran. Salah satunya yaitu menggunakan ilmu semantik. Yang pertama kali ilmu ini digunakan oleh seorang filolog asal Prancis, yaitu Michel Brun. Semantik erat kaitannya dengan bahasa, dan bahasa merupakan ciri khas yang dimiliki manusia. Maka ilmu semantik mencoba untuk menganalisis lambang dan tanda yang menyatakan suatu makna. Adapun objek kajiannya meliputi makna yang berada dalam satuan-satuan bahasa berupa kata, frase, klausa, kalimat, dan paragraf dan wacana. Dalam perkembangannya, kajian ilmu semantik juga digunakan oleh para ahli sebagai alat untuk menganalisis berbagai literatur klasik. Salah satunya yaitu Toshihiko Izutsu dalam menganalisis Al-Quran.
Jelaskan bahwa memahami Al-Quran tidak hanya menghadirkan satu sudut pandang. Menurutnya, Al-Quran bisa dipahami dengan berbagai sudut pandang seperti teologi, filsafat, sosiologi, dan tata bahasa dan takwil. Adapun aplikatif pemikiran semantik tasyihiko dalam ayat Al-Quran. Yang pertama, kontekstual atau verbal. Kontekstual ayat dapat dipahami sebagai makna verbal atau konkret dalam konteksnya. Dengan kata lain, makna katanya sudah dijelaskan dalam Al-Quran tanpa perlu mencarinya. Contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Kebaikan. Nah, kata albiro di dalam ayat ini merupakan istilahnya itu sudah ada definisinya disebutkan dalam Al-Quran. Definisinya itu telah disebutkan dalam Al-Quran atau sudah dijelaskan dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi tanpa perlu mencari apa artinya itu, Al-Quran sudah mendefinisikannya. Jadi kita tidak perlu ke sana ke sini untuk mencari apa arti katanya, karena Al-Quran sendiri telah menjelaskannya. Yang kedua yaitu antonimitas. Antonimitas dapat dipahami bahwa suatu kata dalam sebuah ayat dapat diketahui maknanya dengan mengetahui lawan katanya. Contohnya Quran surah An-Nisa ayat 137. Nah, dalam ayat ini antara kata amanu dan kafaru senantiasa berbarengan, sehingga jika kita mengetahui makna amanu, cukup dengan mengetahui makna kafaru, karena kedua makna ini saling berlawanan. Summa amanu summa kafaru. Yang ketiga yaitu paralelisme retorik, yaitu memberikan pemahaman adanya sebuah relasi antar sebuah ayat, antar sebuah kata, atau relasi sinominitas. Contohnya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 44, 45, dan 47. Dalam surah ini terdapat kata kafir, zalim, dan fasik. Nah, ketiga kata ini merupakan paralel dalam sebuah konsep penolakan kebenaran Tuhan. Maka penempatannya secara semantik berada sejajar dalam tingkatan yang sama. Sekian presentasi dari saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.